Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Kristus, tentunya kita semakin hari semakin mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keakuan, mati terhadap ego, mati terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup buat Kristus, kita hidup bagi Kristus, sehingga segala sesuatu yang keluar dari kehidupan kita, yang keluar dari hidup kita itu berisi tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita ini ngaku kenal Tuhan, ngerti kebenaran, tetapi hati kita nggak berubah, kita perlu bertobat dan berubah. Banyak orang ngisi otaknya dengan pengetahuan, tetapi hatinya nggak diubah. Akhirnya apa? Menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Merasa benar, merasa hebat, merasa pinter, merasa bisa dan merasa melakukan segala sesuatu, padahal belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yang kita kejar adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Buat apa kita bisa kelihatan pinter tetapi hati kita itu jahat, degil, busuk, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus merubah yang di dalam hati kita ini. Saya percaya orang yang semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin mengalami Tuhan, semakin hidupnya diubahkan Tuhan. Percuma orang pinter secara Alkitab, secara teologi, dia ngerti segala macam pengetahuan, tetapi hatinya tidak berubah. Percuma dan sia-sia belaka. Kita itu belajar firman untuk merubah yang di dalam ini harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar firman bukan untuk nyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk memaki orang lain, untuk menjelekkan, merendahkan orang lain. Kita belajar firman yang pertama kali adalah merubah yang di dalam kita ini semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin berubah karena kita ngerti kebenaran, karena kita ngalami kebenaran, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita berubah, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Itu yang utama. Tapi kalau ada orang yang ngaku cinta Tuhan, ngaku melayani Tuhan, ngaku jadi hamba Tuhan atau apapun lah sebutan namanya, tetapi karakternya busuk dan jahat, suka menyerang orang lain, merendahkan orang lain, artinya belum mati terhadap diri sendiri. Orang yang harusnya ngalami Tuhan itu mati terhadap egonya, mati terhadap keakuannya, sehingga yang muncul karakter Kristus. Kita akan buka di 2 Timotius 2, mulai ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna. Bersilat kata, pakai kata segala macam untuk merendahkan, menjelekkan orang lain, membenarkan diri, merasa diri benar, menutupin kelemahan kekurangan kita dengan pakai kata-kata yang muluk. Sikap kita, kemunafikan dan kejahatan kita yang tersembunyi itu kita tutupi dengan lidah kita yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Apalagi orang yang memutarbalikkan kebenaran, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Apalagi kalau ngajar firman-Nya tujuannya untuk uang, tujuannya untuk kepentingan diri sendiri, itu akan membuat menyesatkan orang lain. Kita itu belajar, apalagi terutama hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, atau yang terlibat dalam pelayanan, pekerjaan pelayanan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja atau dimanapun juga, kita harus belajar memiliki motivasi hati yang murni, supaya kita ini nggak menyesatkan banyak orang. Kita kelihatannya melakukan aktivitas rohani yang kelihatannya baik, padahal di dalamnya kita memiliki motivasi hati yang busuk dan jahat. Itu yang perlu kita kuduskan. Itu yang perlu kita disucikan oleh darah Yesus, semakin disempurnakan. Kalau didapatin hati kita ini masih memiliki motivasi yang busuk, sikap hati yang busuk, perlu berubah. Kita tuh perlu berubah. Saya percaya kalau orang ini ngalami Tuhan secara pribadi, bukan secara otak, secara teori, tetapi memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, hatinya pasti dirubah. Kalau orang itu ngaku cinta Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti berubah. Karakternya, sikapnya, tindakannya pasti berubah. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pasti. Tapi banyak orang ngaku cinta Tuhan, tapi karakternya sama jahatnya dengan orang dunia, sama busuknya dengan orang dunia.
Sebenarnya dia menipu Tuhan dan menipu dirinya sendiri. Dia pikir kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatan beragama dan beribadah di gereja, tapi pada prakteknya sehariannya tidak mencerminkan orang yang kenal Tuhan dan orang yang ngalami Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan, hidup kita nih ngalami Tuhan, pasti hidup kita berubah, tidak mungkin tidak berubah. Perhatikan ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kenapa kok kita nggak malu? Karena hidup kita transparan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena hidup kita ini harus transparan. Waktu kita mulai komitmen ikut Tuhan, melayani Tuhan, bagi yang pelayan Tuhan ini, apapun gelarnya, apapun jabatannya, hidup kita ini terus transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, kita didapatin layak sebagai orang yang pekerja, yang didapatin layak benar-benar jadi seorang hamba Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, mengambil keuntungan sendiri, menyembunyikan segala sesuatu motivasi yang busuk untuk keuntungan diri sendiri. Hidup kita harus transparan, real transparan. Nah, kita benar-benar didapatin layak di hadapan Tuhan. Transparan yang di luar, yang dilakukan dan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan di tempat umum dan apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu sama. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Hidup kita itu harus transparan di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan itu yang keluar dari hati kita. Jangan yang kita katakan beda dengan yang di dalam hati. Itu artinya orang itu jahat. Bisa menipu, bisa membenarkan diri, merasa kudus, suci, tak bercacat celah, padahal hatinya busuk dan jahat. Kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Kita harus setiap hari mengizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita ini. Jangan didapatin kita ini menjadi manusia yang jahat, penuh kepalsuan, kelihatannya melakukan aktivitas agamawi dan kelihatannya rohani, padahal kelakuan kita itu busuk dan motivasi kita jahat, lebih jahat daripada para penjahat. Ya, nggak ada gunanya. Bukankah yang kita lakukan harusnya semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan? Harusnya yang kita lakukan setiap hari semakin nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Jadi orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16, perhatikan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong. Kita harus menghindari omongan yang kosong. Omongan yang kosong itu omongan nggak ada bobotnya, nggak ada nilainya. Omongan yang merendahkan orang lain, mengata-ngatain orang lain, menjelekkan orang lain. Sekalipun kau sudah ngerti firman, tapi kalau mulutmu yang keluar adalah merendahkan orang lain, kalau disinggung sedikit nggak terima, marah-marah, membela diri, artinya engkau masih hidup dalam keakuan, perlu pikul salib, mati daging, sangkal diri. Percuma kita ini kelihatan hebat di muka umum, tapi kita sebenarnya bobrok kelakuannya di hadapan Tuhan. Masih hidup dikuasain keakuan dan ego. Harus belajar mematikan keinginan daging. Bapak Ibu, kalau engkau kenal Tuhan, ngalami Tuhan sungguh-sungguh, mulutmu tuh ngomongnya kebenaran, bukan ngomong yang nyakitin orang lain, merendahkan orang lain, melukai perasaan orang lain. Mulutmu dipakai setan. Kalau mulut kita ini bukan menjadi berkat Tuhan, menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, memberitakan kebenaran, yang keluar dari mulut kita bukan berkat, tapi yang keluar adalah kutukan, makian, cacian, merendahkan, memusuhi, ribut, gegeran, dan berantem, atau melakukan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mulutmu bukan menjadi penyambung lidah Allah, tapi menjadi penyambung lidahnya iblis. Ya, kita mesti koreksi nih lidah kita ini, yang keluar dari mulut kita sepanjang hari itu apa. Dari mulut yang sama itu kita bisa di gereja bisa nyembah Tuhan loh, tapi keluar gereja bisa maki-maki orang. Harusnya mulut kita kalau dipakai nyembah Tuhan ya serius, keluarnya penyembahan. Kalau memberkati orang, memberkatin orang. Jangan dari mulut yang sama keluar kata-kata kotor, kata-kata najis. Sebenarnya apa? Hatimu yang busuk. Kalau di sisi lain mulut bisa nyembah Tuhan, tapi di sisi lain bisa maki orang lain, merendahkan orang lain. Sebenarnya yang kotor bukan mulutmu, yang kotor adalah hatimu yang harus diperbarui, diubah Tuhan. Karena apa yang di dalam hati itu manifestasi keluar lewat mulut. Ini yang perlu kita kuduskan lewat firman setiap hari. Makanya belajar firman itu membersihkan yang di dalam. Mencabut sampai ke akar-akarnya semua kebusukan dan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belajar firman bukan untuk nyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk merasa hebat buat orang lain. Bukan, kita belajar firman untuk kasih makan manusia roh kita, supaya roh kita ini semakin tumbuh dewasa, memimpin jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan dikendalikan oleh roh, sehingga hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi banyak orang salah
persepsi, salah mengerti. Ketika dia belajar firman, coba untuk guruin orang lain. Sehingga apa? Merasa benar, merasa pintar. Kelakuannya nggak berubah, karakternya tambah busuk. Tambah sombong, tambah belagu. Kita belajar firman, ngerti firman untuk berubah. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hati-hati kalau mulut kita ini sudah banyak ngomong kosong, ngomong yang nggak ada gunanya sama sekali. Banyak ngomong, apalagi ngomong yang kosong, ngomong nggak benar, hanya membuat kita hidup dalam tidak kekudusan. Membuat kita banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ternyata omongan yang kosong, apalagi kata-katanya kasar, menyakiti dan merendahkan orang lain, kata-kata itu hanya menambah kefasikan kita aja. Bukan semakin kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, tapi mulut kita semakin didapati menjadi batu sandungan buat orang lain dan semakin jahat. Saya percaya seseorang yang mulutnya benar, berkata kefirman, melakukan kebenaran, ngomongin firman, memberkati, mulutnya itu tunduk karena hatinya bersih dan kudus, orang ini akan dipakai Tuhan. Mulut kita harusnya dipakai untuk memberkati banyak orang, bukan untuk maki, merendahkan orang lain, gegeran, berantem, apa. Lagi kalau sudah punya jadi hamba Tuhan, tapi kerjaannya berantem dan gegeran, hanya menunjukkan betapa bodoh dan konyolnya hidupmu. Engkau kelihatannya tahu firman, tapi engkau nggak hidupin firman. Kita tuh harus hidupin firman. Semakin kita ngerti firman, semakin kita hidupin firman, mulut kita berubah, kelakuan kita berubah, karakter kita berubah. Semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Bukan semakin jahat, semakin sadis, semakin ketus, semakin sok pinter, sok hebat, sehingga menyerang orang lain yang melakukan pelanggaran atau lemah imannya, atau melakukan dosa dengan firman. Akhirnya dihakimi. Bukan seperti itu. Hidup kita harus semakin menjadi berkat, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, orang di sekitar kita akan merasakan bahwa hidup kita ini real menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Real hidup Kristenan kita ini semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi kalau selama ini engkau kerjaannya hanya dicaci orang, dimaki orang karena perkataanmu yang busuk, sikapmu yang jelek, karaktermu yang buruk, artinya ya perlu berubah dan bertobat, ambil keputusan untuk berubah. Mulutmu harusnya dipakai untuk memberkati orang lain. Mulutmu bisa dipakai untuk menjamah orang lain, menyembuhkan orang lain, memulihkan orang lain. Karena yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, hanya menambah kefasikan. Perkataan orang-orang model kayak begini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Suatu hari kita akan bahas Himeneus dan Filetus ini. Mulutnya kotor, orang yang mulut kotor, yang caci maki, yang merendahkan orang lain. Akhirnya apa? Didengar orang lain menjalar seperti kanker. Bayangin kalau yang mendengarkan perkataan kita ini adalah orang yang suka gosip atau orang yang sama buruknya kelakuannya dengan kita. Saat kita udah mulutnya kotor, mulutnya najis, terus yang dengerin adalah mulutnya juga sama, hatinya juga busuk, akhirnya menjalar. Tapi kalau hati kita ini bersih, kudus, suci, tak bercacat celah, semakin hari semakin dimurnikan dengan firman, yang keluar dari mulut kita pun juga perkataan berkat. Orang boleh mencaci, orang boleh memaki, orang boleh merendahkan, menyerang dengan argumen apapun juga dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang di dalam hati kita ini bersih, kudus, suci, benar di hadapan Tuhan, kita diam saja, Tuhan yang lakukan pembelaan. Banyak orang coba membela dirinya sendiri karena merasa dirinya harus dibela tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya apa? Membalas. Mulutnya tambah jahat, mulutnya tambah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya menimbulkan keributan di mana-mana. Orang model kayak begini kan nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bukan dipakai Tuhan, malah dipakai setan untuk memecah belah. Hati-hati dengan perkataan mulutmu. Hati-hati, semua perkataan yang keluar dari mulut kita ini suatu hari kita akan tuai, dan suatu hari kita akan nikmatin perkataan itu, dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Jangan izinkan dagingmu, jangan izinkan keakuanmu yang ngontrol dan mengendalikan. Hari ini kalau engkau masih suka marah, suka menyerang orang lain, suka merendahkan orang lain, artinya engkau dagingmu masih hidup dan perlu dimatikan. Hidupmu dipimpin ego, hidupmu dibikin emosi, dipimpin amarah, merasa harga dirimu paling tinggi, engkau merasa paling benar dan engkau harus membela diri.
Kadang kita itu perlu berdiam, nggak melakukan apa-apa, mengizinkan Tuhan, beri waktu sama Tuhan untuk membela kita. Tapi kalau kita ini terus membela diri karena kita merasa benar dan suci, jangan-jangan hati kita yang busuk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus semakin hari semakin jaga mulut kita, supaya perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjalar seperti penyakit kanker kemana-mana, melukai, menyakitin, membuat orang lain tersandung karena mulut dan perkataan kita yang tidak benar, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dilakukan oleh Himeneus dan Filetus. Banyak orang ngomongnya ngawur, ngomong firman ngawur, akhirnya apa? Orang tersesat, banyak orang tersesat kalau dasarnya nggak kuat. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dengerin baik-baik. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu kok siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Kalau hubunganmu dekat dengan Tuhan, hidupmu semakin ngalami Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin kita ini memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Tuhan kenal kok sampai kedalaman batin kita, itu tahu. Jangan dianggap Tuhan itu nggak tahu, Tuhan cuek, Tuhan nggak peduli dengan hidup kita. Tuhan tahu. Sampai kedalaman batin hidup kita Dia tahu. Kerinduan kita tahu. Keinginan kita Tuhan tahu. Dan Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Harusnya kita sadar diri kalau kita ini miliknya Tuhan. Hidup kita serahkan sama Tuhan. Jangan melakukan hal tersembunyi seakan-akan Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak melihat. Tapi engkau melakukan banyak kejahatan. Ujungnya apa? Hanya melukai banyak orang. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau kita ngaku orang Kristen, ngaku percaya Yesus, apapun aliranmu, apapun gerejamu, engkau harus meninggalkan kejahatan. Semua orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus meninggalkan kejahatan. Kalau kita menjadi miliknya Tuhan, kita menjadi orang yang mempercayai Tuhan, kita harus meninggalkan kejahatan. Jangan izinkan kejahatan masih menguasai hidup kita. Bapak Ibu, setelah kita kenal Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Yang baru adalah manusia rohmu. Rohmu baru seperti Yeskiel pasal yang ke-36. Ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu itu belum diperbarui. Itu perlu diperbarui setiap hari dengan firman. Makanya kita belajar firman, kita merenungkan firman, semakin hari pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita itu diselaraskan, disejajarkan dengan firman. Semakin hari semakin sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan ngawur, bukan sembrono, bukan sembarangan. Hidup kita ini harus semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya saya ulang berkali-kali, kalau kita ngaku cinta Tuhan, kita ngaku hidup berkenan di hadapan Tuhan, ngaku percaya Tuhan, apapun lah aliran agamamu, harusnya hidupmu semakin hari semakin berubah. Mulutmu berubah, karaktermu berubah, kelakuanmu pun berubah, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau jadi orang Kristen bertahun-tahun, sudah khotbah, sudah pelayanan, jadi jemaat, dan banyak dengerin khotbah, tapi kelakuanmu tambah jahat, kelakuanmu tambah busuk, sikapmu jelek, nyakitin orang lain, ngomongin orang lain, ngata-ngatain orang lain, artinya mulutmu dipakai setan untuk menjadi penyambung lidahnya, bukan menjadi penyambung lidah Allah. Ya bertobat solusinya, balik sama Tuhan, minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu supaya didapatin, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, kita ini akan menjadi kepanjangan perkataannya setan. Hidup kita tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lihat di ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Banyak orang diciptakan di seluruh muka bumi ini, tidak semuanya orang bisa dipakai Tuhan kok. Hanya orang yang mengkonsekrasikan, menyucikan dirinya, membayar harganya, hidup takut akan Tuhan, menjaga mulut, lidah, dan bibirnya, supaya tidak berkata-kata ngawur. Hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Dia akan dipandang dengan maksud yang mulia loh. Dalam rumah terdapat perabot dari emas, perak. Selain dari itu juga ada kayu dan tanah. Semuanya itu ada maksud dan tujuannya. Tetapi kalau barang yang mulia itu akan dipakai
untuk tujuan yang mulia. Perhatikan ya, saya ulang ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, karena apa? Metis mulia, barangnya mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dengerin baik-baik nih. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, kalau kita menyucikan dari hal yang jahat, termasuk sampai kedalaman batin kita, motivasi kita, mulut kita, kejahatan yang tersembunyi, kepahitan, luka batin, semua yang jahat yang di dalam kita ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Baru ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Makanya untuk dipakai Tuhan menjadi barang yang mulia itu harus pikul salib, sangkal diri, matiin daging, mati terhadap keakuan, mati terhadap diri sendiri, sehingga hidupnya real untuk Kristus, murni untuk Kristus, nggak ada motivasi lain. Kita tuh harus menyucikan diri kalau ingin dipakai untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Ada harga yang harus kita bayar. Pikul salib, sangkal diri, doa, bangun keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Banyak orang pinter khotbah, pinter ngomong firman, tapi tidak semua orang diurapin memiliki kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupnya kok. Karena ada harga yang harus dibayar. Apain? Menyucikan dirinya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Tuhan pakai untuk maksud yang mulia. Ya dikuduskan dulu loh. Dari semua kejahatan, kemunafikan, kepalsuan. Dipandang layak untuk dipakai Tuhannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di atas rata-rata tentunya. Kita akan lihat ya, semua tokoh di Alkitab. Kita lihat dari Abraham, Musa, Yosua, Daud, Yusuf, semua, Daniel, Rasul Paulus, Yohanes, mereka semua adalah orang-orang yang dipakai untuk maksud yang mulia. Lihat, apa yang mereka bayar? Hidup bergaul dengan Tuhan. Kuncinya bergaul dengan Tuhan. Makanya kalau orang itu memiliki hubungan yang beres dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidupmu pasti beres. Tapi kalau engkau ini pintar ngomong tapi nggak memiliki hubungan bergaulan dengan Tuhan, pasti hidupmu jadi batu sandungan. Mulutmu jahat, kelakuanmu busuk. Penting ini, membangun keintiman dengan Tuhan. Benar nggak berdoanya? Benar-benar pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin membangun keintiman sampai kedalaman. Kalau kita membangun keintiman kedalaman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus, mulutmu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, pasti. Tapi kalau selama ini tambah jahat, tambah busuk, pasti hubunganmu dengan Tuhan problem, ada masalah. Kalau kita mau menyucikan diri dari hal yang jahat, kita akan dipandang menjadi perabot yang mulia, untuk maksud yang mulia, dipandang layak, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Pasti muncul di atas rata-rata. Ada harga yang harus dibayar. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap keakuan. Mati terhadap ego. Serahin sepenuhnya kepada Tuhan. Baru kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Pingin dipakai Tuhan. Melakukan perkara-perkara ilahi. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Menyucikan diri. Mulut kita disucikan, hati kita disucikan, pikiran kita disucikan, tindakan kita ini tambah hari tambah kudus, tambah semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Pasti hidup kita akan memiliki dampak, kuasa dan otoritas. Ayat yang kedua, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini anak muda harus jauhin hawa nafsu, karena hormonmu semakin hari semakin meledak-ledak. Kalau nggak mengejar kekudusan, mengejar kesetiaan, hidupmu nggak akan dipakai Tuhan. Beda orang yang komitmen hidup kudus, bayar harga, jaga hati, jaga kesucian, dengan orang yang sembarangan sembrono, tak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti berbeda akhirnya. Justru kalau nggak anak muda mulai hari ini, bangun keintiman, hidup kudus, hidup suci. Bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan masih baik. Tuhan sediakan kasih setia. Kalau engkau bertobat, Tuhan akan pakai hidupmu. Kasih setianya masih tersedia. Karunia-Nya masih melimpah-limpah. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah sampai hari ini. Kalau engkau bikin pelanggaran dosa, kelakuan busuk, hidup ngawur, hidup sembarangan, hari ini belajar. Ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Hidup berjalan dalam ketepatan ilahi. Menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saya nggak habis pikir kalau orang pinter ngomong firman, pinter ngupas firman, tapi suka jelekin orang lain, suka ribut, suka berantem, suka memaki,
ribut gegeran. Karena orang ribut gegeran kan merasa selalu benar dibanding yang lainnya. Merasa suci, merasa hebat, merasa kudus, merasa tahu segala sesuatu. Sehingga orang lain salah semuanya. Padahal belum tentu benar di hadapan Tuhan. Orang yang suka bertengkar, pasti orang itu adalah orang-orang yang gampang mencari-cari hal yang gak penting. Yang gak layak diomongin. Ribut, gegeran, berantem, gak terima, keras kepala. Benar sendiri, hebatnya sendiri. Belajar, diam, dan mengalah. Kita ini kalau mau rendah hati ya, benar. Diam aja, mengalah aja. Serahin semuanya kepada Tuhan. Kan saya sudah bilang. Kadang kita itu perlu diam, memberi waktu sama Tuhan untuk membela kita. Kita nggak harus membela diri, membenarkan diri. Kalau kita selalu membenarkan diri, membela diri, artinya jangan-jangan kita ini pernah dilukai dan belum sembuh. Atau kita ini selalu keras kepala dan sombong. Orang lain harus hormatin. Atau memang hati kita itu degil dan jahat. Kalau sudah seperti itu, bertobat, balik sama Tuhan. Ambil keputusan untuk hidup benar. Jangan suka berantem dengan siapapun juga. Dengan suami berantem, dengan anak berantem, dengan istri berantem, dengan teman berantem, teman sepelayanan berantem, sesama hamba Tuhan berantem dan gegeran. Buat apa? Hanya menunjukkan betapa bodoh, betapa tidak bisa menguasai dirinya dan kelakuan kita seperti anak-anak loh. Orang yang dewasa itu akan diam tenang kok. Apalagi kalau kita ini dekat dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Kita kalau diperlakukan buruk orang lain, diam kok, minta Tuhan aja yang bela. Wong kita ini biji mata Tuhan. Ingat nggak? Saya sudah ulangi berkali-kali ini. Ketika Saulus mengejar orang-orang Kristen, dia di jalan menuju Damsyik, ketemu Tuhan, matanya buta. Tuhan ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan yang teraniaya kok. Kalau kita yakin diurapin Tuhan, kita yakin ini hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, hidup belajar semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang memperlakukan buruk, diam saja. Tuhan yang akan bela kok. Ngapain kita bela? Kalau kita merasa harga diri kita masih tinggi, kita harus membela diri, ujungnya kamu gak dapat pembelaan Tuhan karena kamu sudah membela dirimu sendiri. Belajar rendah hati. Jangan suka berantem dan gegeran. Belajar diam. Ini penting sekali. Orang kok sukanya berantem, meributkan hal yang gak penting gitu loh. Hal yang gak ada nilainya, kerajaan Allah itu diributkan dulu buat apa? Karena masih manusia daging yang suka berantem. Manusia daging yang dikuasain emosi dan amarah sukanya berantem. Sukanya gegeran, saling menyalahkan, merasa benar sendiri. Itu perlu mati daging, pikul salib, sangkal diri. Tuhan juga enak ngelihat orang Kristen yang pinter ngomong firman tapi kerjanya berantem dan gegeran. Malah jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Diam, diam. 24 perhatikan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi kalau gelarnya hamba Tuhan bertengkar gegeran. Nggak gegeran di media sosial, nggak gegeran di manapun juga. Hanya menunjukkan betapa bodohnya, betapa dagingnya masih ngontrol dan mengendalikan. Perlu pikul salib sangkal diri, perlu mati daging kalau orang masih suka berantem dan bertengkar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, karena hamba Tuhan harus belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Bagaimana mungkin bisa ngajarin jemaat pikul salib sangkal diri mati daging kalau kerjaannya berantem dan gegeran? Mau ngajarin apa? Mau ngomong kosong, ngomong koar-koar. Ngomong firman, praktek hidupnya nggak mengalami kemenangan kok. Kalau suka bertengkar, itu artinya dikuasain emosi, dikuasain amarah. Belum bisa menang terhadap diri sendiri. Jangan berharap bisa ngajar orang lain. Malah menularkan, malah menjadi batu sandungan. Karakternya jadi contoh buat orang lain yang belum dewasa dalam Kristus. Hidupnya menjadi batu sandungan. Buat apa? Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap, mengajar, dan sabar. Tetapi hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang loh. Termasuk orang yang menyebalkan, termasuk orang yang menjengkelkan, termasuk orang yang mengecewakan. Hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang, tanpa terkecuali. Yang bencekno, yang nyebelin, menjengkelkan. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Kalau kita nggak menang terhadap diri sendiri, mana bisa melakukan hal seperti ini. Jadi orang hamba Tuhan yang nggak bertengkar, yang ramah terhadap semua orang, termasuk yang menjengkelkan, bisa cakap mengajar, karena ini orang punya skillful, belajar terus. Kenapa bisa mengajar? Karena punya hikmat, pengertian, pengetahuan. Kalau hamba Tuhan nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, mau ngajar apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Kita itu perlu bergaul dengan Tuhan. Baru Tuhan berikan hikmat, pengertian, pewahyuan. Hidup kita semakin ditambah-tambahkan. Hikmat, poin pengertian, pewahyuan yang kita terima waktu kita ngajarkan, itu akan mengubah orang lain.
Tapi hanya sekedar pengetahuan, hanya membuat orang lain pintar, tapi kelakuannya belum tentu benar. Seorang hamba Tuhan harusnya bisa ngajar dengan urapan Tuhan, disertai urapan Tuhan. Jadi pengajarannya bisa merubah hati orang, bukannya sekedar memberikan pengetahuan. Itu dimulai dengan membangun keintiman di kamar doa. Ini penting sekali. Bangun keintiman dengan Tuhan di kamar doa itu penting. Itu dasarnya, itu kuncinya untuk hidup kita itu hidup dalam pengurapan. Pelayanan kita semakin punya otoritas dan kuasa. Kalau enggak hanya cuap-cuap, hanya mentingin diri sendiri, mentingin perut sendiri. Ayat yang ke-25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini saya perlu belajar nih. Kadang saya ini malas ngurusin orang yang gampang ngelawan, diomongin bantah terus tak tinggalin biasanya. Tapi saya harus belajar nih lemah lembut ini. Kadang orang yang sering kali dibilangin terus jatuh dalam dosa, seperti anjing kembali muntahannya itu. Baru tobat sedikit jatuh dalam dosa, ngeyeng ngelawan. Tetap harus sabar loh ngadepin manusia-manusia yang model baik begini nih. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan membimbing mereka sehingga mereka mengenal kebenaran ini. Betul, kita harus ngerti itu, supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena bisa saja orang yang dikirim orang kepada hidup kita ini, mereka diberikan kesempatan untuk bertobat kok. Kita sendiri yang harus berubah. Kita sendiri harus semakin memiliki kerendahan hati dan kesabaran. Ayat yang ke-26, perhatikan, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Hidup kita itu jadi berkat bagi banyak orang, bukan ngajak berantem orang lain, gegeran terus, perang dingin terus, ngamuk terus, buat apa? Nggak ada gunanya. Orang hidup kita dipanggil untuk jadi berkat, untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Belajar mati terhadap keakuan, terhadap ego dan hawa nafsu kita itu harus kita matikan, supaya Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau tidak, kekristenan kita palsu, pelayanan kita itu bohong. Kita menipu Tuhan, menipu orang lain, menipu jemaat, dan menipu diri sendiri. Tidak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan akhir kita ini adalah menghadap Kristus, dan kita didapati menjadi hamba yang berkenan, menjadi orang yang setia melakukan tepat apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa firman hari ini akan benar-benar merubah hidupmu. Kau bisa ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Tindakanmu semakin hari hati-hati, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidupmu pengen rata-rata saja dengan orang lain, ya engkau bisa hidup semaumu sendiri. Kalau engkau mau hidup dipakai Tuhan, dipandang untuk tujuan yang mulia, bayar harga di hadapan Tuhan. Menyucikan diri, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Jam doamu mesti ditambahkan, jam pergaulanmu semakin hari harus ditambahkan. Saya ulang berkali-kali, dengerin baik-baik. Kalau engkau rajin masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, pasti kelakuanmu berubah. Hatimu, motivasimu itu semakin diluruskan, seperti yang Tuhan inginkan. Hidupmu semakin dipandang mulia, dan Tuhan akan pakai untuk maksud tujuan yang mulia, mempermuliakan namanya, muncul di atas rata-rata, dipakai Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mantraikan firman dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami, menguduskan, menyucikan hati kami sampai kedalaman. Hati kami didapatin berkenan seperti yang Engkau mau. Terus bawa kami masuk dalam keintiman, bangun keintiman dengan Engkau, memuliakan nama-Mu kemanapun kami pergi. Mulut kami memperkatakan kebenaran, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ini hati kami taruh di hadapan mezbah-Mu. Jadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.